Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudiali Salati dengan NIM 220805642. Saya dari kelas pendidikan matematika 2B. Di sini saya akan menjelaskan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis yang terkait dengan pendidikan. 5 ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan diantaranya 1. Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fid-din wal yandiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini diantaranya 1. Kewajiban mendalami agama dan kesiapan untuk mengajarkannya. Maksudnya, tidaklah patut bagi orang-orang mukmin dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap urusan perang yang keluar menuju medan perjuangan, karena menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, sehingga orang yang menuntut ilmu itu mempunyai derajat yang sangat tinggi, sehingga disejajarkan dengan orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hasil dari pembelajaran itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi diharapkan mampu untuk mengajarkannya terhadap orang lain. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini diantaranya 1. Dasar kebolehan untuk kita dalam menerima teori-teori dan pemikiran-pemikiran pendidikan barat kontemporer, walaupun masih diperlukan islamisasi pemikirannya. Yang kedua, isi kurikulum dalam pendidikan Islam harus mencakup setidaknya 1. Berorientasi pada ketuhanan, yang kedua berorientasi pada kemanusiaan, dan yang ketiga berorientasi pada kealaman. Yang kedua ada Quran Surat Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yang ketiga ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini diantaranya 1. Corak pendidikan Islam sebaiknya mengutip dari perilaku Rasulullah SAW yang tercermin sebagai uswah hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat. Yang kedua, pendidikan karakter yang dapat ditanamkan kepada peserta didik, salah satunya sifat jujur. Hal ini karena selaras dengan meneladani sifat Rasulullah, yaitu sidik atau jujur dalam perkataan, perbuatan, maupun tindakan. Yang keempat, ada Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim, yang artinya mencarilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini diantaranya: 1. Menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam yang terbagi menjadi dua macam, yaitu tujuan yang berorientasi ukhrawi dan tujuan yang berorientasi duniawi. Tujuan yang berorientasi ukhrawi yaitu membentuk seseorang hamba agar melakukan kewajiban kepada Allah. Dan yang kedua, tujuan yang berorientasi duniawi yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak bagi orang lain. Yang kedua, berbuat baiklah kepada sesama manusia dan kepada ciptaan Allah, serta selalu berhusnudzon dengan takdir atau ketetapan Allah. Dan yang ketiga, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Yang kelima, ada Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini diantaranya: 1. Belajar dengan niat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak tercela atau takhali, dan mengisi dengan akhlak terpuji atau tahalli. Yang kedua, selalu mematuhi dan mentaati peraturan, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ciri orang terdidik adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku, serta tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut ayat ini yaitu membentuk manusia yang memahami dan mengenal Tuhan. Karena sejatinya pendidikan itu mengantarkan manusia pada keimanan yang akan menjaga manusia agar tetap berada dalam ketaatan dan tidak melakukan hal-hal buruk. Selanjutnya ada 5 hadis yang berkaitan tentang pendidikan. Di antaranya yang pertama, hadis riwayat Tabrani tentang menghargai ilmu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menginginkan kebaikan di dunia ini, hendaklah ia mencapainya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, maka ia harus mencapainya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, hendaklah mencari ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah: 1. Seorang hamba yang menginginkan kebaikan di akhirat dan tidak tersesat dalam mencapai ridha Allah, maka diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Demikian halnya jika seorang hamba yang menginginkan kebaikan dan kesuksesan di dunia juga diwajibkan untuk menuntut ilmu umum. Yang kedua, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena dengan mempelajari suatu ilmu, maka terbukalah wawasan dan pengetahuannya tentang apa yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua, ada hadis riwayat Bukhari tentang kewajiban mendidik anak yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abuhu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama sadil bahimati tuntajul bahimata hal tarofiha jada'a. Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi
Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternaknya dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah: yang pertama, setiap orang tua wajib mendidik anaknya dengan membekali ilmu agama yang cukup mulai dari kecil. Yang kedua, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak, di mana seorang anak akan belajar meniru dari apa yang telah diajarkan orang tuanya. Yang ketiga, Islam mengakui faktor keturunan, meliputi bakat, pembawaan, dan faktor lingkungan yang meliputi pengalaman dan pendidikan, mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Yang ketiga, ada hadis riwayat Tabrani tentang menghormati guru yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ta'allamu wa'allimikum wa tawadu'u li mu'allimikum wa layallahu li mu'allimikum. Rawahu Tabrani. Yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajar kamu. Hadis riwayat Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah: yang pertama, berbuat baiklah dan hormatilah guru-gurumu, sebagaimana itu merupakan etika seorang peserta didik terhadap pendidik atau guru. Yang kedua, bersikap rendah hati dan tidak sombong terhadap guru-guru yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita, walaupun kita sudah tidak diajar oleh guru tersebut, dan bahkan ilmu yang sudah kita miliki lebih tinggi. Keempat, ada hadis riwayat At-Tirmidzi tentang keutamaan orang yang berilmu yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi wa fadlul qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu atau yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah: yang pertama, orang yang berilmu lebih mulia derajatnya daripada orang yang ahli ibadah, karena pada dasarnya kalau kita ingin beribadah itu pasti ada ilmunya, sehingga ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan demikian kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita harus beribadah dengan disertai ilmu. Terkait ibadah tanpa dibekali ilmu, Imam Al-Ghazali mengibaratkan dengan debu yang ditiup angin. Yang kelima, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang metode pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yassiru wa la tu'assiru wa basiru wa la tunafiru. Rawahu Al-Bukhari fi Kitabil Ilmi. Yang artinya, dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudahkanlah dan jangan kamu persulit, gembirakanlah dan jangan kamu membuat lari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah: yang pertama, proses pembelajaran harus dibuat dengan mudah dan menyenangkan agar siswa tidak tertekan secara psikologis dan tidak merasa bosan terhadap suasana di kelas serta apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, dalam suatu pembelajaran juga harus menggunakan metode yang tepat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama dengan mempertimbangkan keadaan orang yang akan belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.